Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam materi kewirausahaan atau materi entrepreneurship ya. Ini adalah pertemuan keempat kita dan alhamdulillah pada malam hari ini tepat pukul 20.00 sudah masuk 17 orang ya. Dari lebih kurang berapa orang kita di kelas? Hampir 50 ya. Sambil 45 ya. 46. 46 ya. Baik, nggak apa-apa. Ya udah, kalau hadir nanti buat di tanda ini aja yang ada pesan ya. Hadir Pak gitu ya. Oke. Jadi saya sengaja di pertemuan keempat ini memberikan materinya. Tadi sudah saya share melalui grup di WA ya, materi di PDF-nya. Itu materinya banyak sekali. Tapi dari materi itu nanti mungkin saya nggak bisa jelasin semua. Yang penting-penting saja yang saya kira ini menjadi sesuatu yang harus kalian pahami lebih baik dan lebih dalam. Nah, jadi untuk materi malam hari ini itu kalau kita buka slide-nya itu kita masuk di halaman 31 ya. Halaman 31 itu kita akan membahas tentang bagaimana model dari Robert Kiyosaki ya terkait dengan posisi kita di dalam mendapatkan uang. Kira-kira nanti kita di posisi di mana ya di dalam teori Robert Kiyosaki. Jadi ada seperti kuadran. Jadi ada 4 kuadran ya. Kuadran yang kiri itu ada huruf E dan ada huruf S. Di kuadran kanan ada huruf B dan ada huruf I ya. Kalau kita lihat ini sebenarnya singkatan ini. E-nya ini adalah employee. Jadi bagaimana kita mendapatkan uang itu yang pertama dengan sebagai pedagang, sebagai karyawan murni, sebagai employee, sebagai pegawai. Jadi kalau kita nggak bekerja ya tidak punya uang. Kalau kita nggak masuk kantor, nggak masuk kerja, ya mungkin akan berkurang adanya potongan gaji. Kalau misalnya kita diberhentikan oleh perusahaan kita karena misalnya seperti sekarang ini COVID-19, bisa jadi kita tidak lagi berpenghasilan begitu. Nah, itu namanya di kuadran kiri atau di kuadran E, employee. Jangan-jangan hari ini kita nih masih banyak di E nih, betul nggak kira-kira? Kalau kita nggak kerja, nggak dapat uang, betul nggak? Kalau perusahaan tidak memberikan gaji, kita nggak punya uang, tidak punya penghasilan. Jadi orang-orang yang di level E ini atau employee adalah ya sebenarnya saya sebut sebagai posisi terdasar dalam mendapatkan sumber penghasilan. Walaupun di posisi E ini tidak selalu buruk gitu ya. Karena bisa jadi ada orang yang memang sebagai pegawai tetapi dia bekerja di tempat-tempat yang barangkali mungkin secara penghasilan cukup besar gitu ya. Misalnya pegawai Chevron, pegawai Pertamina, atau mungkin PNS, atau kepolisian begitu ya, atau mungkin pegawai perusahaan-perusahaan yang sudah punya kemapanan dalam aspek
omset sehingga karyawannya bisa diberi dengan gaji yang besar. Tapi sayangnya ya, kadangkala orang-orang yang bekerja di posisi employee ini dia merasa di zona nyaman. Di zona nyaman tuh artinya dia berpikir bagaimana caranya dia dapat uang, ya udah bekerja saja begitu. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya memang dia punya penghasilan, tapi bisa jadi dia tidak punya waktu yang cukup. Tidak punya waktu yang cukup untuk keluarga. Ya, quality time-nya itu walaupun ada sedikit lah. Artinya kita nih sebenarnya cari uang nih kan ya untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan diri kita sendiri dan membahagiakan keluarga. Betul nggak kira-kira? Betul kan? Tapi banyak juga orang gara-gara mendapatkan uang, itu mereka habis waktunya begitu. Ya, habis waktunya. Dari pagi pergi anak masih tidur. Pulang anak sudah tidur begitu. Apalagi itu di ibu kota ya. Dengan kondisi macet dan lain-lainnya di jalan raya. Itu banyak sekali, bahkan ya mereka yang posisi sebagai employee ini tidak punya waktu lagi bersama keluarga. Banyak waktunya bersama justru kawan-kawan di kantornya. Kadangkala ini bisa menjadi pemicu untuk terjadinya perselingkuhan begitu ya, sesama teman sekantor. Ini yang terjadi ya di kota-kota besar seperti di kota Jakarta, karena memang waktu bersama keluarganya sedikit dan dia banyak bersama rekan-rekan sekantornya. Ada aspek-aspek negatif yang bisa terjadi oleh orang-orang yang mungkin di posisi employee ini. Atau mungkin dalam aspek selain waktu yang hanya sedikit ya, juga dalam sisi penghasilan sebenarnya masih pas-pasan begitu. Ya memang cukup ya, tapi ya cukupnya terbatas begitu. Makanya kalau kita mau naikkan level kita itu berarti kita masuk ke posisi S ya. Menurut Robert Kiyosaki. Model Kiyosaki ya. Di halaman 31 di slide kita. Supaya kita sudah sedikit memiliki waktu dan kita berpenghasilan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Makanya S ini singkatannya dari ya self employee ya. Self employee ini artinya self itu artinya diri sendiri, employee adalah karyawan. Jadi kita itu memang karyawan. Tapi diri kita sendiri yang menentukan berapa gaji kita. Kira-kira contohnya apa ini? Contohnya misalnya seorang broker properti. Nah, mungkin dia nggak membangun perumahan dia. Tapi dia menjualkan perumahan kepada orang lain. Dan penghasilan dia berdasarkan berapa rumah yang bisa terjual dalam setiap bulannya. Nah, ini yang sebenarnya orang-orang yang pada level S ini sudah belajar untuk menjadi seorang entrepreneurship. Karena seorang entrepreneurship itu intinya kan dari materi yang sebelumnya, memang dia bersahabat dan bergaul dengan ketidakpastian. Di mana dia tidak punya kepastian gaji dalam setiap bulan. Tapi bukan berarti dia tidak berpenghasilan begitu. Tapi dia sudah bersahabat dengan ketidakpastian yang membuat dia semakin produktif dan semakin bersemangat untuk bisa punya penghasilan. Karena kalau orang yang pada posisi employee ini kan jelas gajinya tiap bulan. Tapi kan sayangnya karena sudah jelas kadang-kadang kalau dia PNS SK-nya sudah digadaikan ke bank ya. Sehingga setiap bulan uangnya sudah habis ya untuk membayar sejumlah angsuran yang sudah dia ambil di
bank-bank pembiayaan ya, bisa rumah, mobil, kulkas, sehingga waktunya terjebak oleh bagaimana bisa membayar angsurannya. Makanya saya berharap ya, apalagi di kondisi COVID-19 ini, kalian jangan terpaku pada posisi di employee. Coba untuk belajar masuk ke S. Walaupun hari ini mungkin kita sebagian besar adalah sebagai pegawai ya, atau sebagai employee ya. Tetapi kita coba berpikir untuk bagaimana supaya kita punya penghasilan lain yang disebabkan oleh upaya kita sendiri, karena kita mungkin menjualkan barang orang lain. Ya, jadi self employee ini ya bisa jadi kita sebagai reseller ya. Misalnya menjualkan produk orang lain ya melalui berbagai macam kegiatan-kegiatan digital marketing kan sekarang sudah banyak ya. Penjualan-penjualan online ya, toko-toko online begitu. Dan ternyata orang hidup juga kok. Ada yang memang hidupnya dengan murni menjadi reseller gitu. Atau mungkin menjadi apa ya? Multi level marketing. Nah, ini kalian pernah dengar nggak istilah MLM ini ya? Multi level marketing ini kita mungkin punya modal sejumlah uang membeli produk ya, dari sebuah produk yang tentunya sudah bagus track recordnya. Kemudian kalian membuat tim, membuat merekrut anggota baru, kemudian membina. Setiap kita merekrut kita dapat semacam fee ataupun penghasilan. Kemudian di bawah kita mereka merekrut lagi, kita juga dapat bagian, dan seterusnya sampai nanti pada level tertentu Anda bisa mempunyai penghasilan 100 juta sebulan. Dan itu sudah ada yang membuktikan dan berhasil gitu ya. Saya punya teman, dia itu PNS di Medan, dia berhenti bekerja sebagai PNS. Dia fokus memasarkan yang namanya produk eco racing ya. Sangat gigih dia. Presentasi di mana-mana, mungkin karena dia sudah tidak punya penghasilan lagi sebagai pegawai negeri. Dia sangat gigih melakukan presentasi di mana-mana sampai akhirnya dia menemukan kesuksesannya. Jadi memang proses itu tidak pernah mengkhianati hasil begitu. Jadi kalau kita mau berproses, mau berupaya, nanti hasilnya pasti akan terwujud. Dan akhirnya sekarang dia sudah sampai pada level puncaknya. Kemarin dia pamerkan di Facebook itu, dia sudah memamerkan uang 1M beserta mobil Pajero Sportnya. Nah, ini memang orang-orang yang gigih. Jadi untuk sampai pada level S ini, self employee ini, inilah yang kita sebut orang-orang yang memiliki jiwa entrepreneurship. Jiwa entrepreneurship ini diantaranya yang tadi yang saya sebutkan. Pertama, orangnya biasa bersahabat dengan ketidakpastian. Kemudian orangnya gigih begitu ya, tekun gitu ya, fokus, kemudian komitmennya kuat, tidak mudah putus asa, punya kepercayaan diri, mampu membangun hubungan baik dengan orang lain, pandai bergaul. Ini yang saya sebut dengan orang-orang yang memiliki jiwa entrepreneurship. Sebenarnya jiwa entrepreneurship ini bisa kita tanamkan. Walaupun sekarang kita mungkin posisi kita sebagai employee atau sebagai pegawai. Sama seperti saya sebenarnya employee juga. Saya hari ini sebagai seorang dosen tetap di kampus yang namanya STI Rio Akbar. Tapi saya kalau cuman sekedar berpikir mendapatkan pendapatan dari gaji sebagai dosen di STI Riau, itu memang masih terbatas dengan kondisi ya, dengan anak sekian, dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam setiap bulan. Makanya saya berkolaborasi dengan keluarga membuat sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan dokumen ekspor impor. Kemudian saya juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan training baik outdoor maupun indoor ya, sebagai turunan dari pekerjaan sebagai seorang dosen itu sebenarnya bisa juga sebagai seorang pemberi
materi-materi dalam pelatihan. Ini sebenarnya bentuk dari karena adanya jiwa entrepreneurship kita. Ya, untuk bisa mendapatkan kegiatan tersebut makanya kita harus membangun relasi baik ke pemerintah maupun ke perusahaan swasta. Hanya saja kan sekarang sayangnya ini memang dalam keadaan di mana adanya COVID-19 ya, kegiatan-kegiatan training itu banyak ditiadakan yang bersifat offline. Tapi ini juga harus menjadi motivasi juga bagi saya pribadi untuk bagaimana membuat terobosan-terobosan baru agar kita tetap eksis. Makanya orang yang memiliki jiwa entrepreneurship itu biasanya mereka ya memiliki sebuah kepribadian diantaranya inovatif dan kreatif begitu ya. Sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira? Nah, saya mau responnya nih. Bisa dipahami ya sebagai pengantar ya. Bisa ya. Suara saya masih jelas ya. Oke. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi kalian pertama nggak boleh pasrah hanya pada posisi sebagai employee ya. Tetapi saya berharap coba masuk ke kuadran yang namanya self-employee. Self-employee ini artinya kita coba punya pendapatan ataupun penghasilan baru yang disebabkan karena adanya kegiatan semacam penawaran barang yang barang itu tidak harus dari milik kita. Tapi kita bisa menawarkan dengan cara berbagai macam ya. Dengan media sosial, dengan WA kita, dengan Facebook kita, dengan Instagram kita ya. Jadi nggak boleh lagi buat status di stories WA-nya tuh kegalauan ya, kegalauan. Tetapi coba disisipi dengan produk ya. Kalian bisa jual apa ya, bisa menawarkan apa. Sekarang mungkin orang lagi musim bunga gitu ya. Apakah ada bunga saudara kalian yang bisa kalian jualkan? Tinggal dibuat nanti flyernya, dibuat dicantik-cantikin apanya gambarnya, kemudian kalau yang ngerti main medsos itu pandai dia, nanti dibuat ya videonya begitu. Itulah yang namanya kreativitas. Nah, bagaimana cara memasarkannya semenarik mungkin sehingga orang merasa ya ini penting dan perlu untuk dibeli begitu. Kalau sebenarnya kita mau bekerja, sebenarnya nggak ada istilahnya orang tuh menganggur sebenarnya. Walaupun dia tidak dapat pekerjaan tetap, employee tadi, sebenarnya justru orang lebih berpeluang untuk menjadi self-employee. Ya, apa yang secara sederhana? Banyak ya. Banyak sekali yang secara sederhana itu bisa kita lakukan di level self-employee ini. Misalnya menjadi supplier. Supplier apa? Saya kalau tidak salah ada mahasiswa saya juga. Dia menjualkan makanan-makanan cemilan begitu. Kerjasama dengan salah satu produsen oleh-oleh gitu ya, oleh-oleh ataupun makanan-makanan ringan. Memang ya dia pandai cara dia mengemas di Instagramnya, di WA-nya. Itulah yang mungkin kita perlu upgrade kemampuan kita. Nah, makanya orang-orang yang punya jiwa entrepreneurship ini dia senantiasa mau belajar gitu. Dia nggak pasrah dengan kemampuan yang dia miliki hari ini. Tapi dia terus mau belajar dan terus belajar. Sampai dia nanti kemudian memahami atau mahir untuk mendapatkan suatu pengetahuan baru yang dibutuhkan agar dia tetap bisa punya penghasilan begitu. Kalau kita mau gigi sebenarnya banyak yang bisa dijualkan. Yang tadi saya katakan ya. Ada orang jual rumah, jual tanah misalnya kan, dijual rumah mewah seharga 1M misalnya begitu. Ini yang sederhana ya contohnya ya. Kalau kalian punya jiwa entrepreneurship, kalian bisa telepon itu yang punya rumah itu. Assalamualaikum Pak, saya Supriyadi misalnya. Saya tertarik ingin menjualkan rumah Bapak.
kira-kira bisa nggak saya bantu untuk menjualkan? Tapi saya berikan surat kuasa untuk bisa menjualkan ini. Nanti kalau misalnya barang ini laku, kira-kira berapa fee untuk saya? Nah, kemudian kita belajarlah menjadi broker properti kan. Broker properti itu kan ada ilmunya juga gitu. Bagaimana cara kita bergabung di grup-grup properti ya. Fokus belajar, kita kuasai knowledge produknya. Kita kuasai bagaimana strategi memasarkannya. Kawan saya itu pernah menjualkan tanah seharga 1M. 0,5% apanya kan. Nah, dapat dia sekitar berapa tuh? 10 juta atau 1M itu dapat ya sekitar 25 juta deh waktu itu dapat kalau nggak salah. Hanya menjualkan tanah orang yang kebetulan memang itulah rezeki. Karena gini, sebenarnya rezeki ini kan goib ya. Goib itu artinya ya kalau memang Allah berkehendak ya dia akan berikan rezeki itu kepada kita. Tapi Allah ingin kita itu juga ada ikhtiar begitu. Maksudnya ada cara Allah untuk memberikan rezeki kepada kita. Sama, mohon maaf, pengemis saja minta-minta di jalan ya. Itu dia pakai cara, ada yang caranya kalau musim hujan disemprot-semprotnya kaca mobil orang, dilap-lapnya ya kan. Nah, itu ikhtiar dia, walaupun sebenarnya ya nggak positif menurut saya. Ada yang cuman goyang-goyangin aqua sambil nyanyi-nyanyi begitu ya. Nah, dia minta kompensasi hanya dengan cara begitu. Ada yang memang pura-pura buntung, pura-pura buta, itulah ikhtiar dia kan. Kemudian dengan cara membawa tempat untuk bisa disumbang, ada semacam kaleng yang dia berikan kepada kita untuk kita masukkan uang ke situ. Itu kan ikhtiar. Mengemis saja ada ikhtiarnya gitu. Apalagi kita yang nggak mau mengemis begitu ya. Tentu kita harus punya usaha. Usaha itu yang nanti Allah akan lihat. Nah, jadi kita nggak usah lihat hasil dulu ya, tapi lihat ikhtiar kita. Jadi intinya kita nggak boleh malas dengan situasi seperti ini. Intinya kita harus mau silaturahmi. Apa yang bisa kita jual? Yang pasti, yang namanya kebutuhan orang itu tetap ada walaupun kondisi COVID. COVID ini walaupun COVID mau kayak mana pun COVID, mau COVID-19, mau COVID-20, mau COVID-2000, mau COVID apapun istilah nomornya. Orang kan butuh makan juga. Butuh makan. Makan yang namanya makan itu adalah kebutuhan wajib. Mau nggak mau pasti kita butuh makan. Dari kebutuhan makan ini kira-kira bisa nggak menimbulkan bisnis? Banyak bisnisnya. Nah, kita bisa menjualkan ayam geprek orang gitu kan, kita share gitu kan. Ya, ayam geprek kok enak kali ya kan gitu kan. Biarlah aku foto-foto gitu kan. Biarlah aku jualin gimana, nanti kalau aku jualin aku bisa dapat berapa. Kan bisa sebenarnya. Nah, tapi sampai kita punya seperti itu karena kita punya jiwa entrepreneurship ya. Istilahnya punya satu semangat untuk berdagang. Nah, sampai sini bisa dipahami nih kira-kira? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Yang lain jawablah. Bisa, Pak. Ada yang punya Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ada nggak yang mau berbagi pengalaman dengan kondisi dia pertamanya sebagai employee ya kan, tak taunya pening karena nggak ada lagi gaji enak, tiba-tiba harus tetap punya penghasilan. Sekarang dia mengarah kepada self employee, bekerja karena diri sendiri untuk bisa punya penghasilan. Ada yang mau cerita nggak kira-kira? Biar gantian, jangan saya yang ngomong ya kan. Oh, ada yang mau bertanya? Sesuai dengan materi tadi, Pak. Bagaimana jika kita melakukan suatu pekerjaan, kita mendapatkan income, bukan passion kita, terus kita mendapatkan
gimana Mas? Suara kamu putus-putus. Coba bisa nggak ditulis di pesannya itu? Atau diulang pertanyaannya? Coba. Tadi tentang materi tadi ya Pak. Iya. Bagaimana jika kita melakukan pekerjaan terus itu bukan passion kita, tapi kita mendapatkan income. Terus sebaliknya, kita melakukan satu pekerjaan tapi itu passion kita, tapi kita tidak mendapatkan income. Bagaimana Pak pendapat Bapak? Ada yang bisa nggak jawab? Yang mau menanggapi dulu. Tadi siapa yang nanya? Robin? Siapa yang nanya? Robin ya? Tadi pertanyaannya kayak mana intinya? Coba sekali lagi. Bagaimana? Bagaimana jika kita melakukan suatu pekerjaan? Iya. Jika pekerjaan itu sesuai dengan passion kita. Sesuai dengan? Tapi kita tidak mendapatkan income. Tapi kita tidak mendapatkan income. Ya. Oh gitu, oke. Baik. Terus sebaliknya, bagaimana kita Iya. melakukan pekerjaan Oke ya. tidak sesuai dengan passion kita, tapi kita mendapatkan income. Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi gini. Saya kembali ke teori tentang motivasi dulu ya. Jadi orang dalam melakukan sesuatu itu sebenarnya ada dorongan ya. Ada namanya teori motivasi Maslow. Ini teori ini sangat terkenal ya. Maslow ini membuat sebuah teori tentang apa alasan-alasan orang untuk melakukan sesuatu itu ada hierarkisnya begitu ya. Hierarkisnya itu seperti segitiga gitu ya, segitiga di mana ini level pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Mungkin kalau kalian belajar pengantar manajemen di dalam teori motivasi itu dijelaskan ya. Jadi pada tingkat yang paling bawah, kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan fisiologis. Apa itu kebutuhan fisiologis? Itu adalah kebutuhan untuk orang ingin agar terpenuhinya kebutuhan makan, minum gitu ya. Kebutuhan rumah, pakaian, tempat tinggal gitu ya. Kalau sekarang paket ya, paket data itu kebutuhan basic atau kebutuhan dasar. Sering disebut oleh Maslow itu sebagai kebutuhan fisiologis. Jadi memang di dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis ini itu ya kita kadang kala bekerja bisa jadi tidak sesuai dengan perasaan kita, tidak sesuai dengan hati nurani kita. Nah, makanya disitulah kita butuh pendidikan supaya kita mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ilmu ataupun bidang atau minat yang kita ingin geluti begitu. Kalau dipikir-pikir banyak juga orang tuh yang kerjanya sebagai Gojek itu dia nggak sesuai dengan pikiran dan hati dia begitu. Narik ojek ya kan, kadang kena hujan, malam masuk angin, kesehatannya terganggu, belum lagi ditanya orang apa kerja, cuman Gojek, ada perasaan malu dan lain-lain. Tapi kalau kata Maslow mau nggak mau harus dikerjakan. Karena untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tadi. Di saat tidak adanya pekerjaan-pekerjaan lain begitu, ya. Jadi ini karena ada faktor kebutuhan untuk makan, minum, rumah, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Nanti kalau misalnya sudah terpenuhi kebutuhan ini, biasanya orang meningkat dia kebutuhannya. Namanya kebutuhan safety need, kebutuhan rasa aman. Rasa aman ini terkait dengan bagaimana orang kerja, pengen punya pensiun, punya asuransi, ada kepastian keselamatan kerja, anak-anaknya punya beasiswa,
ada pendidikan yang membuat dia kemudian merasa lebih baik ya di dalam kerjaannya. Rasa aman lah intinya. Kalau rumahnya ingin di cluster gitu ya. Ada security-nya, ada satpamnya. Nah, itu kebutuhan namanya safety need. Nanti naik lagi kebutuhan setelah safety need, kebutuhan social need. Social need ini sudah kebutuhan yang bersifat psikis. Ingin mencintai dan ingin dicintai. Bekerja ingin mendapatkan suasana sosial yang baik. Ya, diayomi atau mengayomi, ya, adanya terbangun hubungan kekeluargaan dan lain-lain. Baru naik lagi kebutuhan apresiasi need. Apresiasi ini namanya kebutuhan penghargaan. Orang bekerja ingin mendapatkan level tertentu, karir, jenjang, jabatan, gitu ya, posisi, promosi dan lain-lain. Sampai kebutuhan yang paling tinggi itu namanya aktualisasi diri. Ini kebutuhan yang paling tinggi, yang membuat orang ya merasa ada kepuasan batin. Ya, sebenarnya yang kamu tanyakan tadi, orang nggak akan mungkin bisa sampai ke level tertinggi kalau yang di bawahnya belum selesai. Harusnya diselesaikan dulu yang di bawah. Aktualisasi diri itu memang bekerja sesuai dengan potensi, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan bakat, minat, dan ya ada faktor kepuasan batin lah di sana. Misalnya kalau seorang dosen seperti saya itu harus mengajar, itulah aktualisasi dirinya. Kalau tentara harus berperang, kalau pilot harus menerbangkan pesawat, kalau supir harus membawa mobil. Banyak orang yang kerja ya ada jabatan tapi tidak ada pekerjaan misalnya, itu aktualisasi dirinya bermasalah. Atau bekerja tidak sesuai dengan potensi ataupun minat, bakat dan keinginannya gitu. Makanya pertanyaan kamu tadi, harusnya bekerja itu bisa punya penghasilan ya. Karena dalam teori motivasi Maslow ini merupakan kebutuhan basic, kebutuhan yang paling dasar sekali yang harus diselesaikan dulu. Baru nanti pada level tertinggi itu aktualisasi diri. Oke ya? Bisa dipahami? Robin yang nanya tadi. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kalau misalnya kita kerjanya hari ini sebagai supir misalnya kan, supir mobil kanpassing, awak nggak pengen sebenarnya jadi supir ini bang, tapi kayak mana lah, kalau nggak jadi supir nggak ada duit, ya mau nggak mau ya kita harus jalani dulu, dibawa senang aja dulu perasaan kamu. Tapi kamu kan sambil kuliah, nanti syukur-syukur kuliah kamu selesai, udah jadi SE, kamu ada pekerjaan yang lebih baik yang sesuai dengan hati kamu, sesuai dengan perasaan kamu, sesuai dengan emosi kamu nanti bisa terterima di sana begitu. Bisa dipahami nih kira-kira nih. Oke. Makanya di dalam teori Robert Kiyosaki ini kita tuh sebenarnya diharapkan semuanya untuk bisa menjadi entrepreneurship ya. Jangan pasrah saja pada keadaan di mana kita tergantung oleh orang lain. Jadi gini, saya mau kasih satu cara yang paling baik ya, paling efektif supaya kita mau dan bersemangat untuk memiliki suatu penghasilan. Yang paling membuat kita bersemangat untuk memiliki penghasilan itu sebenarnya kita harus menemukan dulu apa rasa sakit yang mau kita sembuhkan apabila kita tidak punya uang. Maksud saya begini. Di sini ada yang jomblo, nak? Kayaknya banyak, Pak. Kayaknya banyak, Pak. Oh, jomblo. Eli Jamni jomblo, Rima jomblo. Siapa lagi yang jomblo? Supri jomblo. Wah. Robin jomblo juga dia, Pak. Kok sok tahu kamu? Dia curhat sama saya, Pak. Oh gitu, terus ngungkapin dia, saya jomblo, kamu jomblo, yuk kita supaya jangan jomblo kita bersatu gitu ya. Jadi gini ya, apa sih rasa sakit yang membuat kita semangat? Rasa sakit itu diantaranya misalnya kalian jangan sampai merasa tenang, aduh ini usiaku udah 26, 27 kok belum nikah ya. Apa yang menyebabkan kita tidak bisa menikah? Salah satunya mungkin karena kita tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki pendapatan, tidak memiliki uang yang cukup untuk bisa melamar anak orang. Terutama bagi yang cowok nih ya. Nah, ini saya ingatkan.
Jangan kalian merasa tenang. Jadi kan rasa sakit itu. Umur 26, 27, belum punya tabungan misalnya kan. Belum punya uang untuk melamar anak orang, harus semangat, punya motivasi. Jadi tidak sebatas pasrah sebagai employee begitu ya. Harus naikkan levelnya menjadi self employee. Apa yang bisa kalian jadikan bisnis untuk menambah penghasilan kalian supaya bisa mendapatkan uang untuk bisa ditabung melamar anak orang begitu. Yang paling bahaya itu ketika kita merasa di zona nyaman. Tahu zona nyaman itu? Zona nyaman tuh kita tenang-tenang aja dengan kondisi hari ini, mau kayak manapun kondisi kita. Itu berbahaya, ya. Berbahaya kalau kita merasa di zona nyaman. Berarti kita tidak ingin lebih baik gitu. Berarti sudah merasa tenang dan aman dengan kondisi hari ini. Udahlah cukuplah, kan udah UMK nih, upah minimum kota 2.700.000. 2.700.000 kalau udah berkeluarga nggak bisa ngapa-ngapain begitu. Udah habis untuk angsuran rumah, angsuran Honda, angsuran Yamaha ya kan, angsuran apa lagi, angsuran lemari, udah makan apa lagi kan gitu. Jadi makanya ada istilah self employee. Self employee ini adalah membangun jiwa entrepreneurship-nya di sini startnya. Mungkin malam kalian nggak perlu malu kalau memang mau buka usaha nasi goreng, buka usaha bandrek gitu ya, supaya nanti levelnya itu bisa yang ke kanan. Ke kanan tuh kan ada huruf B ya, rata-rata udah buka ya slide-nya ya, ada ya slide-nya dibuka halaman 31. Itu kita masuk ke namanya business owner. B itu artinya business owner tuh artinya kita sudah memiliki usaha sendiri walaupun dia kecil, misalnya hanya tukang bakso. Mengapa dia disebut dengan business owner? Karena dia juga produksi, dia juga memasarkan begitu. Kalau self employee bisa jadi hanya sebatas memasarkan produk orang. Tapi kalau sudah business owner, kita sudah masuk kepada wilayah di mana kita menyediakan ataupun mensuplai produknya. Misal, kalaupun kalian hanya sebatas menjual bakso, itu udah business owner. Menjual sarapan pagi itu business owner. Apalagi punya pabrik, itu business owner namanya. Kalian tuh mampu menyediakan jasa ataupun produk gitu. Tentu untuk bisa mengarah kepada business owner ini kan berproses, karena ada istilahnya nggak ada modal pak, katanya kan gitu, nggak ada ruko pak untuk buka usaha gitu. Walaupun sebenarnya modal itu tidak harus berupa uang, modal itu bisa jadi hubungan baik, kepercayaan gitu ya. Nanti kemudian kita kerjasama, sistem bagi hasil, atau mungkin kita dipercaya oleh perbankan atau pembiayaan untuk menjalankan sebuah usaha karena kita dianggap orang yang layak untuk mendapatkan pembiayaan. Tapi kembali, supaya kita mau bersemangat untuk mencari uang tadi, saya sebut bahwa kita harus tahu apa rasa sakit yang harus kita sembuhkan ya, yang membuat kita bersemangat untuk mencari uang. Nah tadi itu misalnya salah satunya tadi pengen kali punya rumah, atau mungkin kalian sepeda motor kalian sudah tahun lama, dari tahun 99 motornya itu aja kan, Honda Prima pula ya kan, atau Shogun lama ya kan, nggak mau ngebut dia. Sementara kawan kalian Hondanya udah tahun terakhir ya kan, bawa cewek cantik pula dia kan. Aduh pening kali aku, cewek aku diambil dia gara-gara nengok Hondanya lebih tinggi tahunnya. Kan sedih juga kan kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu nggak kira-kira? Itu ecek-eceknya ya, biar jangan tegang kali ya enggak. Jadi kalau misalnya kita tidak punya motivasi untuk mendapatkan uang dengan target-target tertentu, itu nanti kita nggak akan pernah punya jiwa entrepreneurship begitu. Apalagi kita sudah pasrah untuk mengandalkan pekerjaan yang saya yakin lah, kalau kita sekarang kerja ini kan rata-rata dulu backgroundnya kan cuma tamat SMA ya, betul nggak? Tamat SMA kan kalian dapat kerja sekarang nih kan. Mungkin ada yang kasir, ada yang driver, ada yang security, ada yang mungkin ya kerja-kerja yang gajinya cuma sekedar di bawah 5 juta. Ya kan kita ingin suatu saat kita punya rumah besar, punya mobil Fortuner, betul nggak kira-kira?
Nah, kalau memang nggak punya cita-cita seperti itu, nggak usah lagi jadi manusia, nggak usah lagi uh, kuliah gitu, udah gitu-gitu aja begitu. Nah, jadi Pak. Itu, Pak. di dalam teori Robert Kiyosaki ini, jadi nanti orang setelah dia punya jiwa entrepreneurship ya, self employee tadi ya. Kalau dulu si apa namanya, siapa pengusaha yang udah meninggal tuh, namanya Bob Sadino kalau nggak salah ya. Bob Sadino nih dulu itu cuman jual telur ya, menjualkan telur orang. Tapi dia sekarang sukses pada komoditi-komoditi makanan begitu ya, produk-produk pertanian begitu. Bagaimana dia bisa sukses? Karena dia menjalani dulu. Jadi kita tuh menjadi pebisnis itu memang nggak bisa instan ya. Jangan kalian lihat orang yang sukses hari ini kaya dan suksesnya di pada level puncak itu, jangan lihat pada hari ini begitu. Tapi lihat pada posisi di mana dia berproses. Yang dimulai dari nol. Start from zero ya. Jadi kita mulai dari nol. Sebelum kita punya usaha ayam gaprek di semua cabang ada di Indonesia, buka dulu ayam gaprek di tingkat lokal di Kuala tuh misalnya. Nanti ayam gaprek kita kemudian kita kasih brand, kita buat franchise begitu ya. Jadi untuk dari bisnis ke investor itu memang juga waktunya juga nggak mudah gitu. Tapi kalau kita sudah pada level investor I, di sebelah kanan tuh ada I yang I bawah apa di sebelah kanan bawah, itu kita sudah passive income. Contohnya macam Sandiaga Uno itu udah investor dia. Nah, dia uangnya habis 1 triliun untuk jadi calon wakil presiden pun dia masih tetap kaya begitu. Kalau awak sekali jadi caleg langsung miskin kan, banyak utang di mana-mana gitu. Kalau dia walaupun udah habis uang 1T dia masih tetap kaya. Karena apa? Dia sudah punya investasi. Investasi itu bisa banyak, mungkin main saham, ya, batu bara, begitu ya. Jadi kita memang harus berpikir besar. Coba lihat di slide berikutnya itu ya. Jadi sekali lagi ingatlah, tingkatkan hasrat berwirausaha Anda. Sebagaimana hasrat Anda saat jatuh cinta pertama. Nah itu dia. Di sini rata-rata pernah ada jatuh cinta enggak? Pandangan pertama. Nah, ketika jatuh cinta itu gimana? Kan ada perasaan ingin memiliki, ingin bertemu, ingin bersama, betul kan? Teringang-iang aja gitu ya kan, teringat dia, ketemu deg-degan, mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, mau tidur ingat dia, begitu kan? Begitu juga hasrat kita berbisnis itu begitu. Sebenarnya kita bisa kita kaitkan dengan orang-orang yang kita cintai itu siapa? Apakah kita ingin mengumrohkan ibu kita? Apakah ingin kita membelikan apa lebaran nanti ya hadiah atau apa kepada keluarga yang kita cintai? Kalau yang sudah berkeluarga ya untuk anak dan istrinya, begitu ya. Jadi hasrat jatuh cinta itu positif apabila disalurkan untuk hal-hal yang positif begitu. Caranya bagaimana? Ya berupaya untuk punya penghasilan supaya orang-orang yang kita cintai ini bisa kita bahagiakan begitu. Ya enggak? Saya pernah membaca ditulis oleh, saya kadang-kadang nggak sengaja membaca lucu juga. Kalau saya ke Medan itu ada bak truk Puso di belakang tuh suka buat tulisan-tulisan ya kan, tulisannya kadang aneh, nyeleneh gitu. Tapi kemarin saya agak menggelitik dan mungkin memotivasi juga bagi kita semua. Dia buat tulisannya begini di bak truk belakang itu. Ketika kantong terisi, cinta pun bersemi. Nah, betul nggak kira-kira tuh? Jadi jangan kalian pikir ya kan, kalau kantong kalian nggak terisi payah kan dapet cinta kan gitu. Cinta itu memang butuh pengorbanan gitu kan. Jadi nggak bisa modal dengkul aja begitu. Datang kalian ke rumah calon mertua bawalah martabak, jangan cuma modal apa aja ya kan.
modal rokok 2-3 batang, ya kan? Bawa oleh-oleh kan gitu, biar senang calon mertua kalian tuh. Bila perlu beliin baju, ya kan? Oke, itu sekali lagi kita hanya mengkaitkan antara cinta dan bisnis. Kemudian Stephen Covey menyebutkan begini, kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Jadi sekarang ini yang perlu kita ubah itu adalah pola pikir dulu atau mindset ya. Contohnya gini, apa yang membuat kita ingin bangun pagi misalnya? Biasanya kita bangun jam 7 misalnya kan, tapi kita ingin merubah perilaku kita. Kita ingin bangun jam 5. Kalau tidak ada pola pikir yang mendasarinya untuk target-target besar, ya paling yang kita dapatkan adalah Rima, tolong matikan apanya, speaker apanya ya, supaya jangan keluar suaranya. Rima. Jadi kalau cuma sekedar untuk merubah perilaku kita memang mendapatkannya. Mungkin kita sudah berhasil untuk tidak lagi bangun kesiangan. Tetapi ketika kita tidak menyertai dengan pola pikir yang lebih besar, untuk apa sih target saya bangun pagi? Pertama, saya ingin punya rencana besar, ya. Kalau saya bangun pagi, saya bisa banyak baca buku untuk saya ingin jadi orang besar. Membiasakan hal-hal yang memang dilakukan oleh orang-orang besar. Supaya kita bisa membuat perubahan-perubahan besar, begitu kan? Misalnya kalian bermimpi nanti suatu saat kalian ingin sukses, punya yayasan, punya sekolah, bisa berbagi, membiayai anak yatim. Itu kan bagus kan gitu kan? Itu orang-orang besar gitu. Tidak sebatas memikirkan diri dia sendiri. Cuman sayangnya kan kalau kita ingin jadi orang besar ini, kalau bahasa agamanya itu ingin orang yang kata Nabi itu sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat bagi orang lain, atau dalam bahasa hadisnya itu khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang paling memberikan manfaat bagi orang lain. Pertanyaannya adalah memberikan manfaat itu dengan cara apa? Sebagian besar, kebanyakan orang memberi manfaat itu dengan cara ya berbagi rezeki, berbagi harta, membiayai anak yatim, memberikan ya semacam bantuan begitu. Bahkan kalau kita sebagai orang yang beragama Islam, kalian tahu nggak rukun Islam itu ada berapa? Ada 5 kan? Itu diantaranya itu butuh biaya yang besar. Ya, kita bisa menjalankan rukun Islam dengan baik itu kalau berangkat haji ke Mekah sebenarnya. Orang untuk bisa berangkat haji itu butuh biaya. Setidaknya sekarang 40-50 juta haji plus. Artinya orang Islam pun disuruh untuk supaya jadi orang kaya begitu. Begitu juga membayar zakat. Membayar zakat ini sebenarnya bukan zakat sekedar zakat fitrah yang kita bayar 2,5 kilo di mau jelang lebaran, tidak, itu zakat mal. Zakat mal itu nisabnya 85 gram. Artinya orang yang sudah berpenghasilan di atas rata-rata 6 jutaan itu harus sudah mengeluarkan zakat 2,5%. Atau senilai dengan berapa ya? 85 gram itu kalau sekarang berapa duit udah? Selama setahun kita sudah punya uang segitu, itu dikeluarkan 2,5%. Ada pendapat ya langsung dipotong, ada yang pendapat setelah dikeluarkan operasional. Tapi intinya kan membayar zakat itu kan artinya orang yang berkemampuan. Artinya ajaran agama pun menyuruh kita untuk menjadi orang yang punya penghasilan yang cukup gitu. Gak boleh kita itu miskin dalam ajaran agama Islam. Saya yakin ajaran agama yang lain juga sama. Begitu juga Nabi. Nabi itu profesinya sebagai reseller sebenarnya. Tahu nggak kalian? Nabi itu membawa dagangannya Siti Khadijah dari Mekah ke negeri Sam. Negeri Sam sekarang tuh negeri Palestina, ya. Dari Mekah ke Palestina, ke Irak, dia jualan, membawa produk-produknya Siti Khadijah. Cuman karena Nabi ini orangnya jujur, orangnya cerdas, pandai berkomunikasi, pandai meyakinkan, dagangannya untung terus. Nah, sehingga dengan kepribadian Nabi Muhammad ini Siti Khadijah pun tertarik gitu, sehingga dia menikah dengan Siti Khadijah.
Tapi sebenarnya Nabi itu kaya, konglomerat. Tahu nggak? Nabi Muhammad itu melamar Siti Khadijah itu dengan 100 ekor unta muda. Unta itu kalau misalnya harganya sekarang 25 juta, itu kalau 100 ekor itu sekitar 2,5 M. Coba saya ingin tanya, ada nggak sekarang anak muda, dia dulu anak yatim. Nabi Muhammad itu kan anak yatim ya. Nggak punya bapak, nggak punya ibu, dibesarkan oleh paman dan kakeknya, kemudian menjadi pebisnis, membawa dagangan Siti Khadijah, melamar dengan nilai 2,5 M. Ada nggak anak muda sekarang yang begitu, yang mampu melamar anak gadis orang dengan 2,5 M? Ada nggak kira-kira? Yang backgroundnya dia itu orang miskin awalnya, anak yatim gitu. Ada nggak? Halo? Nggak ada ya Pak. Nggak ada ya? Jarang kan Pak. Kan jarang, memang nggak ada ya kan? Kalau Atta Halilintar tuh bapaknya dulu nggak salah Pertamina atau Caltex itu. Itu memang anak orang kaya juga dia. Difasilitasi ya kan. Ini anak orang miskin. Awalnya bapaknya mamanya nggak ada, hidup dipelihara oleh pamannya Abi Tholib, kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Tholib. Terus menjadi pengusaha. Melamar seorang janda dengan nilai 2,5 M, 100 ekor sapi muda, 100 ekor unta muda. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu memberi contoh, kalian ini anak muda, jangan jadi orang miskin. Tapi untuk supaya kaya itu kalian memang harus jadi pengusaha, begitulah kira-kira ya. Jadi pengusaha itu memang butuh keuletan, kegigihan, semangat, nggak mudah menyerah, ya. Jadi nanti kalau kita sudah pada level I, investor tadi, kembali ke atas model Robert Kiyosaki tadi, maka kita akan punya banyak waktu dengan keluarga. Kerja kita jalan-jalan aja. Bisnis kita tuh udah berkembang. Itu yang saya pikir menjadi orang besar tadi. Contohnya kalian punya ayam gaprek. Ayam gapreknya kemudian enak. Nanti kemudian kita buat brandingnya ayam gaprek apa namanya. Jangan tiru-tiru ayam gaprek yang sudah ada misalnya, tapi ada kekhasan. Ada rasa yang punya kekhasan dari yang lain. Terus kita buat franchise-nya, terus ada di seluruh Indonesia. Apa nggak tiap bulan kita langsung masuk uang ke rekening kita tanpa harus bekerja? Itu sudah pada level investor. Nah, gitu. Jadi model Robert Kiyosaki ini ada 4. Yang pertama E, employee. Employee itu artinya orang yang murni sebagai pegawai. Cobalah melangkah dengan komitmen dan kemauan serta semangat yang luar biasa karena kita ingin mengobati rasa sakit tadi menuju ke self-employee. Coba cari apa yang bisa dijadikan reseller. Coba mulai buka usaha kecil-kecilan walaupun hanya jual bandrek, jual martabak, ya, atau mungkin malam jual nasi goreng dan lain-lain. Tapi harus kita mulai supaya kita punya business owner ya. Suatu saat nanti di usia tertentu kita sudah punya usaha yang banyak. Ya, ditambah nanti kalau kita sudah bisa kembangkan, kita tinggal investor saja, tinggal siapkan SDM yang mau menjalankan usaha kita. Supaya nanti kalian di usia muda udah punya uang banyak, jalan-jalan, nggak perlu lagi bekerja. Dalam arti bekerja mengeluarkan keringat, tapi tinggal mengelola bisnis secara manajemen aja gitu. Oke ya, ini kan saya dosen, jadi saya kan ini banyak teori juga. Walaupun saya terus belajar juga bagaimana bisnis itu begitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Cukup Pak.